Karyawan pengecek tiket itu malah memberi hormat ala militer kepada Reka dan dengan hormat berkata, "Tuan Valkyrie, Nona Masahita, maaf karena mengejutkan dan mengganggu kalian. Sekarang juga, aku akan mengatur agar kalian bisa masuk ke dalam." Reka menatap Bensu dan istrinya, "Mereka bersamaku." Karyawan pengecek tiket memberi hormat kepada Bensu dan istrinya lagi. "Apa yang terjadi barusan tadi adalah kesalahpahaman, maaf sekali. Kalian berdua, silahkan masuk." "Apa?" Mata semua orang yang ada di sana langsung membelalak lebar. Greg sampai curiga, apakah dia sedang berhalusinasi. Karyawan pengecek tiket itu tidak hanya tidak meminta pertanggungjawaban, bahkan membiarkan mereka masuk ke dalam. Bahkan dalam situasi tidak memperlihatkan tiket masuk. Ya Tuhan, pemuda ini bagaimana bisa memiliki kekuasaan sebesar ini? Suara terkejut terus terdengar tak ada habisnya. Reka agak tersenyum, "Ayah ibu, Tokia, ayo masuk." Keluarga itu pun mengikutinya dengan bingung. Ketika melewati Greg, Tokia menginjak kakinya dengan keras untuk melampiaskan amarahnya. Greg tidak merasakan sakit, karena otaknya sudah sangat kacau dari tadi. Karyawan pengecek tiket mengenakan sarung tangan putihnya lagi, "Cepat bawa dia, tunggu hukuman." Ada semburan kencing, Greg ketakutan sampai kencing di celana. "Fitnah, aku difitnah. Kalian tidak bisa." Plak. Karyawan pengecek tiket itu langsung menamparkan Greg. "Tidak perlu membicarakan apa Tuan Agung Valkyrie memfitnahmu sekarang ini atau tidak, bahkan jikapun benar-benar difitnah, kamu juga hanya bisa patuh dan mengikutinya, tak boleh ada perlawanan sama sekali." Tokia sekeluarga berjalan masuk ke dalam aula. Melihat aula mewah dan mewah bak istana, berkeliaran tokoh-tokoh besar dan terkenal yang biasanya hanya dapat dilihat di TV di sekeliling mereka. Mereka hanya merasa ini seperti mimpi dan ilusi saja, sangat tidak nyata. Baru saat inilah, Tokia menyadari kalau Reka dulu tidak hanya sekedar membual pada dirinya. Suaranya bergetar karena emosi yang tak terkendali. "Reka, kamu cepat katakan pada kami, sebenarnya apa yang terjadi sekarang?" Begitu dia bertanya seperti ini, Bensu dan Avril juga kembali sadar dari keterkejutannya. "Iya benar Reka, mengapa orang-orang itu sangat menghormatimu? Membiarkanmu masuk tanpa memeriksa tiket masuk. Apakah kamu punya identitas yang lain ya?" Reka agak tersenyum, "Kalian akan tahu nanti. Saat dia melamar Tokia nanti, mereka seharusnya bisa menebak identitas aslinya." Reka tidak mau mengatakannya. Avril dan suaminya tidak berani bertanya lagi, hanya berusaha menyenangkannya. "Hei, Reka, dulu paman dan bibi, bukan, maksudku ayah dan ibu sudah melakukan kesalahan. Kamu jangan marah dan kesal dengan kami ya." Benar-benar tidak menyangka, Greg akan melakukan perbuatan seperti binatang. "Untungnya, Reka menyelamatkan kita dua, menantuku, aku hanya mengakuimu saja." "Greg atau apalah itu, pergi sana semua." Reka tersenyum dan melihat ke arah Tokia. Tokia menundukkan kepalanya dengan malu-malu, sangat cantik sekali bak bunga dan bulan. "Hei, Reka, Tokia, kenapa kalian bisa masuk ke sini?" terdengar suara aneh. Beberapa orang itu pun langsung melihat ke asal suara itu, menemukan kalau itu Astina dan Kimi. Dengan dukungan Reka, kepercayaan diri Avril juga jauh lebih kuat sekarang. "Siapa yang buat aturan, selama kalian bisa masuk, aku juga bisa masuk." Astina tersenyum dingin, "Kalian sekeluarga menyelinap masuk diam-diam ya. Percaya atau tidak, aku akan laporkan kalian dan membuat kalian tidak memiliki tempat untuk dikubur." Reka mengerutkan kening. "Ingat baik-baik identitas kalian, kalian hanyalah pelayan upacara akbar ini. Siapa yang menyuruh kalian bicara dengan para tamu seperti ini?" Astina langsung marah, "Minggir sana, kalian itu yang pelayan." Mata Kimi tiba-tiba bersinar, lalu berkata, "Astina, aku tiba-tiba ingat. Beberapa waktu lalu, upacara akbar ini memang benar-benar sedang mencari pelayan. Kalian pasti orang yang mau melamar menjadi pelayan ya. Nah, satu keluarga memang harus bersama begini. Jadi pelayan tentu saja harus bergerak." Astina berkata dengan nada memerintahkan,
Avril, sekarang aku dengan identitas sebagai tuan memerintahkan kepadamu, cepat tuangkan kopi untukku, tidak pakai gula, tambahkan lebih banyak susu. Reka tersenyum dingin, lalu mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Tokia. Tokia, nanti rekam mereka sebagai pelayan dan kirimkan ke grup komplek di WeChat. Adegan yang begitu indah tidak bok jika dinikmati sendirian, kita harus tahu bagaimana membaginya dengan tetangga. Tokia langsung mengangguk. Meskipun dia tidak percaya kalau keluarga Astina adalah pelayan, tapi ucapan mereka ini benar-benar melegakan. Kamu, ekspresi Astina sangat muram, tunggu, nanti Tuan Agung Valkyrie akan melamarku. Pada saat itu, aku akan meminta Tuan Agung Valkyrie membunuh keluarga kalian. Avril dan Bensu langsung cemas, apa yang mereka katakan tadi memang agak berlebihan. Astina marah sekali, dan mungkin saja dia benar-benar akan melakukan tindakan pembunuhan. Pada saat ini, seorang letnan kolonel dengan simbol 2 garis dan 2 bintang tiba-tiba berhenti di depan Astina. Permisi, apa kamu Nona Astina? Astina mengangguk dengan gugup, iya. Permisi siapa Anda? Letnan kolonel buru-buru berkata, aku seorang letnan kolonel di wilayah militer provinsi kami. Aku sudah lama mengagumi Tuan Agung Valkyrie. Meskipun belum pernah melihat Tuan Agung Valkyrie, aku cukup beruntung bisa bertemu kakak ipar hari ini. Kakak ipar, jika kamu membutuhkan sesuatu atau membutuhkan bantuan, silahkan katakan saja tidak perlu ragu. Sejak Letnan Kolonel tahu kalau Tuan Agung Valkyrie telah berada di Geffen selama 5 tahun. Dia selalu mencari tahu informasi tentang Tuan Agung Valkyrie. Dia dengar kalau Tuan Agung Valkyrie telah mengejar cinta Astina selama 5 tahun. Oleh karena itu dia sangat yakin sekali kalau Astina adalah kakak ipar, calon istri Tuan Agung Valkyrie. Dan bagaimana mungkin dia tahu kalau Reka telah salah mencintai Astina selama 5 tahun. Dan orang yang akan dia lamar dan nyatakan cintanya sebenarnya adalah Tokia. Panggilan kakak ipar petik terbalik dari Letnan Kolonel ini masuk dan menggetarkan hati Astina. Astina dengan ekspresi bangga berkata, ternyata begitu. Tenang saja, lain hari aku akan mengatur agar kamu bisa bertemu dengan suamiku. Letnan Kolonel sangat gembira, kalau begitu tolong ya kakak ipar. Kakak ipar, silakan teruskan. Kalau ada apa-apa cukup katakan saja padaku. Letnan Kolonel itu berbalik dan pergi. Melihat Astina lagi, bak ekornya hampir naik setinggi langit. Dia awalnya tidak yakin kalau orang yang akan dilamar dan dinyatakan cintanya oleh Tuan Agung Valkyrie adalah dirinya. Namun, sekarang dia sangat yakin sekali. Dia berkata dengan senangnya, lihat kan, aku ini nyonya Tuan Agung Valkyrie, nyonya dari upacara akbar ini. Cih. Kalian sekeluarga tunggu mati dipenggal saja. Tokia sekeluarga benar-benar putus asa. Sebelumnya, mereka memiliki masih berharap dalam hati dan merasa Tuan Agung Valkyrie yang akan menyatakan cinta kepada Astina ini hanyalah tebakan pribadi dari Astina, itu tidak benar. Namun, sekarang masalah ini terpampang jelas di depan mereka. Kaki Avril jadi lemas, rasanya ingin berlutut dan memohon ampun. Tapi pada saat ini, lampu tiba-tiba meredup dan suara energi dan keras bergema di aula. Diam, semuanya diam. Tempat itu langsung hening, fokus yang dilihat ada di tengah panggung. Yang menjadi pembawa acara upacara akbar ini adalah Tiger Wolf. Tubuh Tiger Wolf tinggi dan tegap, auranya begitu besar hingga mengejutkan semua orang sampai terengah-engah melihatnya. Dia memandangi semua orang yang ada di tempat dengan tatapan dingin, lalu berkata, awalnya, Tuan Agung Valkyrie tidak berniat mengadakan upacara akbar, tapi karena tidak bisa menahan antusiasme semua orang, jadi dia pun akhirnya mengadakan upacara akbar ini secara simbolis. Tentu saja, Tuan Agung Valkyrie adalah orang yang rendah hati dan tidak suka menghadapi begitu banyak orang, kecuali jika itu adalah musuh. Oleh karena itu, hari ini dia tidak akan berada di atas panggung untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi Tuan Agung Valkyrie masih memintaku untuk berterima kasih kepada kalian semua. Semua orang tidak terlalu kecewa. Tuan Agung Valkyrie keberadaannya memang rahasia.
Mereka sama sekali tidak berharap besar untuk dapat melihat Tuan Agung Valkyrie yang mulia itu. Bagi mereka, dapat berpartisipasi dalam upacara akbar hari ini, sudah sangat berterima kasih kepada Tuan Agung Valkyrie. Mereka tidak berani meminta terlalu banyak. Tigerwolf lanjut berkata, Tuan Agung Valkyrie hanya memiliki satu hal mengenai upacara akbar ini. Dia ingin melamar tunangannya. Mari kita mengirimkan doa tutus kita kepada Tuan Agung Valkyrie dan kakak iparnya. Prok prok prok, tepuk tangan bergemuruh, semua orang sangat gembira dan bersemangat, menantikan wajah asli dari pemeran utama wanita yang bersinar. Dapat membuat Tuan Agung Valkyrie jatuh cinta padanya, itu benar-benar doa dan berkah dari para leluhur. Sebenarnya gadis mana yang dapat menikmati kehormatan ini? Semua orang menantikan hal ini. Sekelompok penjaga kehormatan berjalan keluar perlahan dari belakang panggung. Mereka dilengkapi dengan pedang panjang di pinggang dan seragam militer terpadu disertai lancang. Mereka sangat gagah dan kuat. Mereka semua membawa sebuah kotak hadiah di tangan mereka. Kotak hadiah itu terbuat dari emas murni dan dilengkapi dengan perhiasan berlian. Kotak hadiahnya sendiri saja sangat berharga dan mahal. Apalagi hadiah di dalamnya. Coba pikirkan saja berapa harganya. Dengan dipimpin oleh Tigerwolf, penjaga kehormatan pun perlahan berjalan menuju Astina dan Tokia. Pada saat ini, mereka berdiri berdampingan. Astina sudah menangis karena gembira sekali. Tokia tampak sayu, putus asa dan tak berdaya. Saat di mana Tuan Agung Valkyrie melamar wanitanya, maka itu adalah hari keluarga Mashita meninggal. Tokia tanpa sadar ingin bersembunyi di sudut. Namun, Reka menghentikannya, jangan bergerak. Tokia mencubit Reka dengan marah. Menyuruhku berdiri di sini sebagai pelengkap kebahagiaan Astina, menghina dan mempermalukan diri sendiri. Tigerwolf berjalan ke tempat yang berjarak sekitar 1 meter di depan mereka berdua, lalu berhenti, memberi hormat militer. Kakak ipar, terimalah hadiah lamaran dari Tuan Agung Valkyrie. Suara Astina bergetar hebat, dia merasa kalau dirinya adalah wanita paling bahagia di dunia saat ini. Aku bersedia. Tigerwolf mengerutkan kening dan menatap Astina, minggir sana. Astina tercengang, apa? Tigerwolf menjadi tidak sabar, lalu mendorong Astina menjauh, tidak ada yang boleh mendekat di sekitar kakak ipar, kecuali Tuan Agung Valkyrie. Bumem, kepala Astina rasanya meledak. Pasangan yang akan dilamar oleh Tuan Agung Valkyrie, bukan aku. Mendekat 1 meter dari kakak ipar. Dia melihat ke sekelilingnya sejauh 1 meter, hanya ada satu orang. Kakak ipar, apakah yang dimaksud Tokia? Pengetahuan ini membuat Astina rasanya ingin mati. Tokia tampak bingung, menatap Astina, lalu menatap Tigerwolf. Dia tercengang bingung, ini tampak menggemaskan sekali. Tokia masih belum sadar juga dari kebingungannya, atau bisa bilang, dia tidak berani menerima kenyataan ini. Tigerwolf memberi hormat lagi kepada Tokia, kakak ipar, terimalah hadiah lamaran ini. Stabil, 1 mobil Rolls-Royce Phantom dan 1 set rumah mewah. Penuh warna, uang tunai sejumlah 1.760.000.000. Kekayaan dan kemakmuran, permata dan berlian 50 kilo. Ada keributan langsung di kerumunan. Seperti yang diharapkan dari Tuan Agung Valkyrie, sebuah hadiah seserahan saja sudah cukup untuk membuat jadi super kaya raya. Seluruh tubuh Tokia gemetaran, menunjuk dirinya sendiri dan berkata, maksudmu aku? Tigerwolf mengangguk, iya, kakak ipar. Tokia dalam sekejap tidak bisa menerima semua adegan yang datang ini. Dia membeku di tempat, bruak. Bensu langsung jatuh ke tanah, tangannya memegang jantung di dadanya dan kejang-kejang. Dia terkena serangan jantung. Ini juga bukan salahnya, tidak peduli orang biasa manapun tentu tidak akan bisa menerima langsung kejutan seperti ini. Reka bergegas berjongkok dan mengeluarkan pil jantung yang memiliki efektivitas bagus sekali dan langsung menyuapkannya ke Bensu. Avril sudah tidak peduli tentang hidup dan mati Bensu saat ini. Air mata di matanya sudah dipenuhi dengan kegembiraan. Burung biasa di dahan sekarang berubah jadi phoenix,
keluarganya sekarang sudah berubah jadi Phoenix. Dia menyeka air matanya. Tokia, jawab, cepat jawab. Namun, Tokia menggertakkan giginya dan tak juga bicara. Tuan Agung Valkyrie yang bahkan tak akan berubah ekspresinya saat berhadapan dengan ribuan pasukan tentara berkuda, saat ini telapak tangannya sudah berkeringat karena gugup. Tiger Wolf dan Yang Ianya bahkan lebih gugup daripada Reka. Mereka khawatir Tokia akan menolak. Tokia tiba-tiba berkata, "Aku belum pernah bertemu Tuan Agung Valkyrie, mengapa dia tiba-tiba melamarku?" Tiger Wolf buru-buru berkata, 10 tahun yang lalu, Tuan Agung Valkyrie tidak punya uang dan tinggal di jalanan. Kakak iparlah yang memberi Tuan Agung Valkyrie baju musim dingin dan menolongnya dari kedinginan. Karena pertolongan dan dukungan Bok kakak ipar inilah, jadi ada dewa perang yang legendaris hari ini. Tokia tiba-tiba memahami ini, ternyata Tuan Agung Valkyrie adalah pengemis kecil 10 tahun yang lalu. Dia sama sekali tidak menyangka kalau dia akan tumbuh menjadi pria dewasa yang hebat seperti Tuan Agung Valkyrie hari ini. Namun, saat kalian kembali tolong lapor ke Tuan Agung Valkyrie, dia dan aku sama sekali tidak cocok, jadi, maaf. Semua orang yang hadir tercengang. Hal baik yang diimpikan oleh banyak wanita ini, dia bisa-bisanya menolaknya. Ini bak lelucon besar di dunia. Bodoh sekali. Tiger Wolf buru-buru berkata dengan gugup, "Kakak ipar, mengapa kamu menolak?" Tokia berkata, "Tuan Agung Valkyrie melamarku karena dia ingin berterima kasih. Tapi kami tidak punya perasaan. Ini bukan yang aku inginkan. Selain itu, kami bukan orang di dunia yang sama, jadi sama sekali tidak cocok. Yang terpenting adalah, aku sudah punya suami." Dia bicara sambil melirik Reka. Tiger Wolf ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi Reka memberi isyarat mata padanya untuk menghentikannya. Tiger Wolf tidak punya pilihan lain, dia pun terpaksa berkata, "Kalau begitu, baiklah, kami menghormati pilihan Nona Tokia." Dia melambaikan tangannya. Para penjaga kehormatan pun pergi. Tiger Wolf lanjut berkata, "Semuanya silahkan duduk dan silakan nikmati makanannya." Semua orang pun satu persatu duduk. Astina dan Kimi juga duduk dengan hati-hati. Tapi Tiger Wolf memelototi mereka, berkata, "Sono pergi ke tim pelayan." Pelayan juga ingin duduk dengan tamu terhormat untuk makan bersama, bagaimana bisa? Wajah Astina dan ibunya langsung memerah mali, tidak disangka ternyata kata-kata Reka benar. Mereka berdua pun pergi terhuyung-huyung ke sebuah sudut ke dalam tim pelayan dan berdiri di sana. Saat makan malam, Reka bertanya kepada Tokia, "Tokia, kenapa menolak lamaran Tuan Agung Valkyrie?" Tokia berkata, "Aku hanyalah rakyat biasa, sedangkan identitas Tuan Agung Valkyrie terlalu spesial sekali, mana mungkin aku pantas untuknya. Selain itu, aku tidak terlalu mengetahui banyak hal di dunia ini. Jadi, aku pasti tidak akan bisa beradaptasi dengan kehidupan keluarga terpandang dan kaya raya." Reka tersenyum. "Identitas spesial. Baiklah, pertama-tama aku akan menjadikanmu orang hebat berstatus tinggi dan mencoba mendekatkan kesenjangan di antara identitas kita berdua. Tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan keluarga terpandang dan kaya raya. Kalau begitu, pertama-tama aku akan menjadikanmu keluarga terpandang kaya raya untuk lebih dulu membiasakan dirimu hidup dalam keluarga seperti itu." Para pelayan dengan hati-hati mengantarkan hidangan makan malam mewah ke setiap meja makan para tamu. Entah sengaja atau hanya kebetulan, Astina dan ibunya bertanggung jawab untuk mengantarkan hidangan ke meja Tokia. Dari Nyonya Upacara Akbar, dalam sekejap langsung jatuh jadi pelayan. Perbedaan yang sangat besar ini sudah cukup melukai dan menghancurkan Astina. Dan sekarang dia harus melayani Tokia sekeluarga. Astina sekarang bahkan muncul keinginan untuk mati. Avril tidak akan melepaskan kesempatan baik ini untuk melampiaskan amarahnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan merekam Astina dan ibunya. Astina dan ibunya marah sekali dan tidak berdaya, dia tak berani melawan. Jadi, terpaksa mereka hanya bisa menelan amarahnya ke dalam perutnya saja. Upacara akbar ini sudah hampir berakhir.
Berjalan keluar dari tempat upacara akbar, Avril segera menyalahkan Tokia. Tokia, kamu bodoh sekali. Bagaimana kamu bisa menolak Tuan Agung Valkyrie? Cepat atau lambat kamu pasti buat aku marah sampai mati. Bensu dengan ekspresi ingin hal yang lebih baik berkata, kamu coba pikirkan lagi baik-baik. Mungkin saja masih belum terlambat untuk mengiyakannya sekarang. Ini adalah kesempatan bagus bagi keluarga kita untuk menjadi keluarga terkenal. Tokia bergumam, dengan asal-asalan, tak bicara lagi. Reka berkata, kalian tenang saja. Tanpa nama, Tuan Agung Valkyrie, aku juga dapat membuat keluarga kita menjadi keluarga terpandang yang super kaya raya. Bensu melirik Reka dengan agak menghina, mengandalkan kamu, apa kamu tidak malu membandingkan diri dengan Tuan Agung Valkyrie? Jangan lupa, sekarang kamu bekerja untuk Tokia. Singkatnya, kamu numpang makan dari keluarga kami. Mari kita bicarakan lagi nanti saat kamu menemukan pekerjaan yang layak. Avril juga berkata, aku baru paham sekarang, ternyata kita bisa masuk ke upacara akbar itu karena usaha Tokia. Kamu masih dengan tidak malunya mengakui usaha ini adalah darimu. Kamu benar-benar munafik. Aku peringati kamu ya, jika Tokia ingin bersama dengan Tuan Agung Valkyrie. Kamu pergi sejauh mungkin. Bensu, Tokia, ayo pergi. Pasangan suami istri itu berjalan menuju mobil. Tokia melirik Reka dengan tatapan yang rumit. Dia selalu merasa kalau semua ini tidak sesederhana kelihatannya. Mereka pulang ke kompleks hampir bersamaan dengan Astina dan ibunya. Seluruh tentara militer komplek keluar dan seluruh tuan rumah juga keluar dan pergi ke depan gerbang komplek menyambut mereka. Selamat datang kembali Astina dengan penuh kemenangan. Mereka berusaha menyenangkan Astina dan ibunya, membuat hubungan lebih dekat dengan mereka. Dalam hati mereka, Astina sekarang adalah nyonya Tuan Agung Valkyrie. Hanya dengan gerakan jari-jarinya saja, sudah bisa langsung membantu karir dan kehidupan mereka. Begitu Astina turun dari mobil, para tetangga segera mengelilinginya untuk memujinya. Terutama seorang ibu-ibu musuh bebuyutan Avril, dia paling hebat dalam menjilat. Astina, apa acara lamarannya berjalan lancar? Apa kamu melihat Tuan Agung Valkyrie? Tuan Agung Valkyrie pasti sangat tampan. Aku sudah pernah bilang, hanya Tuan Agung Valkyrie yang layak untukmu di dunia ini. Sekarang itu akan menjadi ketanyaan kan? Haha, untungnya seseorang punya penglihatan buruk sampai merebut mantan pacarmu dan menjadikannya menantu. Kalau tidak, pasti akan repot hari ini. Saat bicara sambil melirik Avril dengan tatapan mengejek, Astina semakin malu. Dia tak bicara sama sekali dan langsung kabur, pulang begitu saja. Avril tersenyum dingin. Ada beberapa orang yang memang tak punya penglihatan bagus. Ingin menjilat kekuasaan dan kekayaan, tapi sayangnya tidak mau berkaca dan melihat tingkah dirinya. Ucapan ini jelas sekali ditujukan pada ibu-ibu besar musuh bebuyutannya itu. Ibu-ibu itu pun langsung marah, Avril, siapa yang kamu bicarakan? Memangnya kenapa kalau aku menjilat Astina sekeluarga? Mereka layak kok untuk aku menjilat dan membaik-baiki mereka. Sebaliknya, kalian bisa-bisanya cari masalah dengan Astina sekeluarga, maka tunggu saja sialmu. Avril, hehe, aku ingin melihat siapa yang sial sebenarnya. Avril bicara sambil mengirim semua foto yang diambil pada perayaan hari ini ke grup WeChat komplek ini. Suara sinyal pesan WeChat berbunyi di seluruh komplek. Para tuan rumah mengeluarkan ponsel mereka untuk memeriksa pesan itu. Dan begitu melihat sekilas, wajah semua orang langsung menggelap. Foto itu ternyata pemandangan di dalam aula upacara akbar itu. Avril sekeluarganya ini bisa-bisanya masuk ke dalam acara besar itu. Bukan ini intinya. Intinya adalah Avril sekeluarganya itu duduk di meja VIP, Astina dan ibunya berpakaian di samping mereka, menyajikan minuman dan melayani mereka. Bahkan ada foto yang menunjukkan seorang kolonel atas bintang 3 membungkuk memberi hormat kepada Tokia. Di belakang kolonel itu, ada hadiah seserahan yang harganya tak terhitung nilainya. Semua yang ada di sana langsung heboh. Tak disangka,
apa yang dikatakan oleh menantu Avril sebelumnya ternyata benar. Astina sekeluarga pergi ke sana hanya sebagai pelayan. Dan putri berharga Avril dan keluarganya yang ternyata wanita yang dilamar oleh Tuan Agung Valkyrie. Para tuan rumah pun langsung mengelilingi Avril sekeluarga, mulai memuji dan menyanjung mereka, bahkan meremehkan Astina sekeluarga. Ibu-ibu musuh bebuyutan Avril langsung lemas, wajahnya pucat dan hampir saja pingsan di tempat. Setelah waktu berlalu cukup lama, akhirnya dia dapat menenangkan emosinya. Lalu, maju dengan tidak malunya. Avril, aku dulu tak punya mata, bisa-bisanya menyinggung dan mencari masalah denganmu. Kamu jangan sampai kesal dan marah padaku yang rakyat biasa ini ya. Avril, kamu sudah cantik sejak lahir. Kamu juga melahirkan putri yang sangat cantik bersih, benar-benar iri sekali denganmu. Kalau Astina sekeluarga bahkan tidak pantas untuk mengangkat sepatu kalian. Wajah Avril memerah berseri, pulang dengan bangganya. Begitu sampai di pintu rumah, Avril tiba-tiba memerintahkan Reka dengan berkata, "Reka, sana kamu pergi ke pasar bel beberapa sayur. Mari keluarga kita merayakan ini semua." Reka merasa agak sulit. Beli sayur. Aku tidak tahu cara bel sayuran. Selain itu, Tuan Agung Valkyrie yang mulia pergi sendiri untuk bel sayur. Jika hal ini tersebar, bukan takut malu tapi takut dimaki orang berpura-pura saja. Avril memutar bola matanya dengan kesal, lalu berkata lagi padanya, "Beli sayur yang hanya butuh uang kecil ini, apa sampai membuatmu sulit melakukannya begini? Benar-benar deh kamu ini." Dia bicara sambil menjejalkan uang 200.000 ke Reka. Tokia juga merasa seorang pria tidak cocok jika harus pergi ke pasar membeli sayur. Dia pun buru-buru berkata, "Bu, aku sedang menganggur dan tidak ada yang aku lakukan juga. Aku akan pergi bel sayur bersamanya." Namun, Avril malah menarik Tokia ke dalam kamar. "Kamu ini ikut campur apa sih? Ada hal yang ingin aku bicarakan padamu." Bruak, pintu pun ditutup. Reka tidak berdaya, jadi dia hanya dapat menerima uang 200.000 itu dan pergi bel sayur. Sedangkan, Avril dan Bensu dengan sabar membujuk Tokia memintanya untuk setuju dan mengiyakan lamaran Tuan Agung Valkyrie. Begitu Reka baru saja berjalan keluar dari komplek, Tiger Wolf meneleponnya. "Tuan Agung Valkyrie, bagaimana Anda ingin menghukum Greg?" "Lepaskan saja." Reka berkata, "Jika belum mendapatkan keluarga Napolo, masih ada gunanya membiarkan bocah ini hidup." Tiger Wolf, "Mengerti." Reka tiba-tiba berkata lagi, "Tiger Wolf, aku mau tanyakan sesuatu padamu. Beli sayur apa yang paling cocok untuk pesta jamuan keluarga?" Tiger Wolf tertegun, Tuan Agung Valkyrie, maaf, aku akhir-akhir ini menderita infeksi telinga, mungkin aku salah dengar apa yang Anda katakan. Bisakah Anda mengulanginya lagi?" "Reka, kalau mau menyelenggarakan pesta jamuan keluarga, perlu bel sayur apa saja?" Tiger Wolf. Dia tercengang dalam waktu yang lama, baru akhirnya mengerti kalau dia tidak salah dengar. Tuan Agung Valkyrie yang mulia pergi sendiri langsung untuk membeli sayuran. Tiger Wolf terkejut. Tiger Wolf juga tidak terlalu tahu masalah membeli sayuran. Akhirnya dia terpaksa pergi menemui koki militer untuk menjawab pertanyaan ini. "Koki militer, jika itu perjamuan keluarga biasa, belilah iga, seafood, tumis telur tomat, del." Reka bingung, iga dan seafood semuanya adalah sejenis daging, tomat adalah buah-buahan, mana yang merupakan sayuran. Dia memintaku membeli sayuran, bukan daging. Koki militer jadi bingung, "Sudahlah Tuan Agung Valkyrie, biar aku saja yang membelinya sendiri lalu aku antarkan kepada Anda ke sana." Begitu menutup telepon, Tiger Wolf juga menyalahkan koki militer, "Usmani, kamu memperlakukan Tuan Agung Valkyrie sebagai orang bodoh ya. Bahkan orang bodoh tahu kalau beberapa hidangan yang kamu katakan itu semuanya bukan sayur." Koki tertegun. Menghadapi pria-pria kuat ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Saat Koki bertemu tentara, terkadang banyak hal yang tak bisa dijelaskan. Greg dibebaskan dan baru saja kembali ke villa. Dia sangat tidak sabar menelepon seorang model.
Dia ingin melampiaskan kekesalan dan kemarahan yang terkumpul hari ini pada model itu sepuasnya. Namun, belum juga sang model datang, Astina mendatanginya terlebih dahulu. Melihat kaki ramping dan indah Astina yang terbungkus celana model macan tutul, pantat yang montok, emosi Greg pun langsung membuatnya bertindak sembrono. Dia tiba-tiba langsung maju dan menindih Astina di atas meja, mengangkat tangannya ke atas ke bawah. Astina ketakutan, dia berusaha melawan dengan paniknya. Tuan Muda Napolo, apa yang mau kamu lakukan? Greg tersenyum dingin dan membuka sabuknya, lalu mengikat kedua tangan Astina agar dia tak bisa melawan lagi. Cih, kamu ini wanita mesum kecil. Setiap kali datang menemuiku selalu menggunakan pakaian yang seksi dan menggoda. Bukannya ini untuk menggodaku. Tenang saja, aku akan bertanggung jawab kepadamu. Astina bodoh sekali kalau dia percaya ucapan tuan muda playboy ini yang bilang akan bertanggung jawab padanya. Dia terus berusaha melawan dengan luar biasa. Tuan Muda Napolo, kamu tenang dulu. Aku datang menemuimu kali ini untuk mendiskusikan hal besar. Ini tentang Tokia dan Reka. Kedua nama ini menjadi mimpi buruk bagi Greg. Dia langsung terpukul, turun dengan lemas. Sial, urat biru di wajah Greg tampak jelas. Dia melepaskan Astina, menghancurkan suasana hatiku. Kamu cari mati ya. Ayo katakan, jika tidak mengatakan hal yang tepat, aku akan menghabisimu. Tenang saja Tuan Muda Napolo, asalkan kamu melakukan apa yang aku katakan, Tokia pasti akan kembali memohon padamu. Kamu juga tahu, akhir-akhir ini Tokia menerima pesanan besar dari keluarga Eropa, yang membutuhkan sejumlah besar bahan baku untuk membuat baja. Dan sejauh yang aku tahu, Tokia masih berutang banyak uang kepada vendor. Asalkan meminta vendor itu minta hutang itu dibayar dan tidak akan memasok barang untuk Tokia. Cih, tidak perlu 2 hari. Pabrik bajanya akan bangkrut. Terlebih lagi, itu akan menunda bisnis milik keluarga Eropa, lalu nanti dia harus dipenjara sementara waktu. Mata Greg tiba-tiba bersinar cerah. Sial, yang paling beracun memanglah hati wanita. Hebat sekali kamu, bisa memikirkan trik merugikan seperti ini. Kebetulan aku kenal dengan semua vendornya. Itu adalah hal yang mudah untuk meminta mereka menagih hutang dan menghentikan memasok barang. Tapi, baru bicara, Greg memotong ucapannya, sekarang Tuan Agung Valkyrie jatuh cinta pada Tokia. Jika kita melakukan sesuatu pada Tokia, lalu membuat Tuan Agung Valkyrie jadi sangat marah sekali kepada kita, bagaimana dong? Astina tersenyum dengan penuh kemenangan, lalu berkata, Tuan Muda Napolo, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Anda seharusnya tahu kalau adikku adalah pemimpin pasukan di kemiliteran. Dia baru saja meneleponku. Dia bilang padaku kalau sekarang seluruh tentara militer tahu Tokia menolak lamaran Tuan Agung Valkyrie. Dan ini membuat Tuan Agung Valkyrie sangat marah. Adikku memperingatkanku ke depannya untuk menjauh dari Tokia agar tidak menyebabkan nasib sial. Sudah terlambat bagi Tuan Agung Valkyrie untuk berurusan dengan Tokia. Jadi, bagaimana dia bisa melindunginya? Tuan Muda Napolo menepuk kepalanya, sial, tidak heran aku dibebaskan. Ternyata Tokia membuat marah Tuan Agung Valkyrie. Nah, oke, aku akan mengerjakannya sekarang. Sial, Reka, Tokia, tunggu dan lihat saja. Tidak ada satupun yang bisa kabur. Tuan Agung Valkyrie ini adalah bahan-bahan makanan yang aku bel untuk Anda. Semuanya dipasok khusus oleh militer, silahkan gunakan dengan tenang. Koki militer menyerahkan sekantong bahan makanan kepada Reka. Reka mengangguk, mengambilnya, berbalik dan pergi. Koki buru-buru berteriak, Tuan Agung Valkyrie, apa Anda ingin aku memasaknya langsung untuk Anda? Reka menggelengkan kepalanya, tanganmu digunakan untuk memberi makan ribuan tentara. Kamu tidak diizinkan memasak secara pribadi untuk personal. Hahaha. Seorang bapak-bapak yang membeli sayur di sebelahnya langsung tertawa. Usaha khusus untuk tentara, memberi makan ribuan tentara. Dua orang ini benar-benar hebat sekali membualnya. Ketika Reka kembali ke rumah, suasana di rumah agak tegang.
Bensu merokok sebatang demi sebatang dengan mengerutkan keningnya. Tokia duduk di sofa dengan sedih, memanyunkan bibir kecilnya, menoleh dengan ekspresi berusaha kuat. Afril memelototi Tokia, rasanya giginya gatal sekali dan rasanya ingin memakan putrinya ini. Satu keluarga ini merasa masalah lamaran Tuan Agung Valkyrie ini dalam pertentangan. Saat menyadari Reka telah kembali, Afril hanya mengalihkan kemarahannya kepadanya. Beli sayur saja sampai selama ini, benar-benar tak berguna. Dia mengambil bahan-bahan makanan itu lalu berjalan pergi ke dapur. Reka duduk di sebelah Tokia dan menghiburnya. Tokia, jangan marah. Ibu juga melakukan ini demi kebaikanmu. Tokia menjadi semakin marah, menginjak kaki Reka dengan keras. Kamu ini dasar gak peka, bikin kesal saja. Ibuku menyarankanku untuk menikahi Tuan Agung Valkyrie. Kalau seperti ini, artinya kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Kamu malah bilang ibu melakukan ini demi kebaikanku. Dasar kaku gak peka. Bruak. Tiba-tiba terdengar suara panci yang jatuh dari dapur. Satu keluarga itu bergegas pergi ke dapur. Bu, ada apa? Afril melihat bahan-bahan makanan yang dibawa pulang oleh Reka dengan ekspresi ngeri. Suaranya bergetar hebat. Reka, bahan makanan ini, dari mana kamu mendapatkannya?